World Superbike musim 2022 resmi berakhir dengan seri penutup di Phillip Island, Australia. Dan World Superbike tahun ini akhirnya menjadi milik Ducati setelah penantian panjang Ducati selama 11 tahun, yang pada saat itu terakhir kali mereka juara bersama Carlos Checa dengan Superbike Ducati 1198R pada tahun 2011. Dan di tahun 2022 ini Ducati bisa juara bersama Alvaro Bautista dengan Superbike terbarunya Panigale V4R. Ini juga merupakan kemenangan pertama untuk Panigale V4R di balapan Superbike kelas dunia. Ducati pun akhirnya sukses mengawinkan gelar juara MotoGP dengan World Superbike. Istilah kata kalau di sepak bola Eropa mungkin udah juara Liga plus juara Champions League. Mantap. Jadi riset dan pengembangan yang dilakukan Ducati selama ini akhirnya tidak sia-sia. Karena seperti yang kita tahu, Ducati adalah pabrikan Eropa yang sangat inovatif dalam beberapa tahun terakhir ini. Kemenangan ini juga tidak lepas dari pintarnya Ducati dalam memilih pembalap hebat yang sesuai dengan karakter motor buatan mereka. Dan mungkin secara tidak langsung ini adalah video lanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu kemenangan Ducati bersama Pecco Bagnaia di MotoGP. Karena di video kali ini, kita akan membahas jatuh bangun Ducati dalam meraih kemenangan bersama Alvaro Bautista. Dan juga, kenapa Alvaro Bautista yang berada di atas Panigale V4R bisa begitu sangat kencang. Tahun 2022 menjadi momen epic comeback buat Ducati dan Bautista. Karena kalau kita flashback di tahun 2019 kemarin, Bautista saat itu gagal menjadi juara walaupun sempat bermain dengan sangat bagus di awal musim. Bautista yang saat itu berstatus sebagai rookie, mampu tampil beringas di 4 seri pertama. Bautista sukses menyapu bersih 11 kali balapan dengan mempersembahkan kemenangan. Tapi saat memasuki seri kelima, Bautista justru mengalami penurunan performa. Banyak yang menyebut merosotnya performa Bautista adalah karena saat itu motor Panigale V4R mengalami pemotongan rev limit sebanyak 250 rpm dari yang awalnya 16.350 rpm menjadi 16.100 rpm. Selain itu, isu soal konflik internal Ducati yang menyebabkan keretakan hubungan antara petinggi Ducati Claudio Domenicali dengan Alvaro Bautista. Hal ini disinyalir sebagai faktor utama menurunnya performa pembalap asal Spanyol ini. Dan konflik ini ternyata cukup mengganggu fokus dan konsentrasi Bautista ketika di dalam trek. Konflik ini pun juga memperkuat alasan kenapa Bautista hanya satu musim bersama Ducati dan lebih memilih pergi untuk berpetualang bersama Honda. Sedangkan Ducati memilih move on dengan memasukkan Scott Redding sebagai penggantinya. Dan setelah bergabung dengan Honda, karir Bautista justru semakin gelap. Udah ini gelap banget dah pokoknya. Kakak usah dibahas ya. Skip. Setelah 2 musim wasting time bersama Honda, akhirnya Bautista kembali ke pangkuan Ducati. Kembalinya Bautista tidak lepas dari peran dan strategi Gigi Daligna yang menginginkan tipe pembalap dengan postur yang tidak terlalu tinggi. Maka dari itu, Ducati lebih memilih mempertahankan Michael Ruben Rinaldi daripada Scott Redding karena postur Rinaldi dianggap lebih sesuai. Strategi dan masukan Gigi Daligna ternyata berbuah manis. Dan seperti tidak ingin mengulang masa gelap di tahun sebelumnya, Bautista di sini mampu bermain lebih matang. Mungkin juga karena pengalaman ya. Di tahun 2022 ini, Bautista memang tidak bermain segarang ketika di awal musim 2019 lalu. Kali ini lebih slow, tapi dia bisa dominan dan konsisten di setiap seri untuk tetap bisa mendapatkan podium dan kemenangan. Bautista hanya 2 kali gagal meraih poin. Yang pertama jatuh ketika di race 1 Donington Park, dan yang kedua jatuh ketika tertabrak manuver ekstrim Johnny yang terlalu agresif ketika di race 2 Magny Course. Selebihnya, Bautista mampu mendominasi di setiap putaran race yang digelar dengan mengkoleksi 16 kali kemenangan. Trio Titanic, atau yang artinya 3 raksasa, adalah julukan yang muncul di musim 2022 ini. Julukan ini disematkan untuk Jonathan Rea, Toprak, dan Bautista. Julukan ini muncul bukannya tanpa alasan. Ini dikarenakan tidak banyak pembalap yang bisa mengganggu dominasi trio ini. Ketiganya saling bergantian naik podium. Tapi dari mereka bertiga, hanya Alvaro Bautista yang paling kencang. Tidak bisa dipungkiri kalau Alvaro Bautista yang berada di atas Panigale V4R itu ibaratnya seperti roket, menjadikan keduanya sebuah paket sempurna dari kombinasi antara manusia dengan mesin. Motor ini kencengnya bukan main cuy, apalagi kalau di trek lurus. Seringkali membuat dua rivalnya ketar-ketir.
Toprak mungkin mampu meredam Ducati dengan memberikan perlawanan menggunakan teknik late braking-nya yang sangat greget itu ketika di tikungan. Tapi kalau sedikit saja berbuat kesalahan saat keluar dari tikungan, pasti sangat bisa dilibas dengan kecepatan Panigale V4R-nya Bautista. Lalu kenapa Alvaro Bautista dan Panigale V4R bisa sangat kencang? Pertanyaan ini sebenarnya sudah secara tidak langsung terjawab dari isu panas yang menghampiri tim Ducati. Kalau di MotoGP, Ducati diterpa isu soal team order, maka berbeda dengan Ducati World Superbike. Tim Aruba Ducati justru diterpa isu soal power to weight ratio dari berat badan Bautista yang dianggap terlalu menguntungkan Ducati. Kita tahu kan, kalau Bautista adalah pembalap dengan postur tubuh yang terbilang mungil jika dibandingkan dengan pembalap lainnya. Dengan badan yang mungil dan postur yang tidak gemuk dan tidak kurus, Bautista diuntungkan dengan berat badan yang lebih ringan. Maka hal ini bisa memberikan dampak pada power to weight ratio yang bisa mempengaruhi akselerasi dan kelincahan motor. Dari sini pun muncul kritikan kalau seharusnya juga ada regulasi yang mengatur bobot dari pembalap. Kritikan ini muncul dari ucapan Scott Redding ketika interview bersama motorsport.com. Scott Redding juga pernah memposting perbandingan berat badan dengan caption, "Kamu akan lihat keuntungan yang jelas bahwa pengendara yang mungil akan mendapatkan keuntungan pada lintasan lurus. Biasanya lebih cepat 0,2 sampai 0,4 detik." Postingan ini pun akhirnya memicu baku hantam online di kolom komentar. Alvaro Bautista sebelumnya pernah mendebat apa yang dikatakan Scott Redding. Menurutnya, banyak rival yang lupa kalau berat badannya yang ringan sebenarnya juga adalah sebuah masalah yang bisa jadi kelemahan. Bautista seringkali kehilangan banyak waktu di tikungan. Dia harus berusaha ekstra untuk menjaga motornya tetap stabil demi mencegah wheelie saat keluar dari tikungan karena kurangnya beban di atas motor. Mungkin Bautista memang diuntungkan karena memiliki postur yang mungil, tapi kalau tanpa skill yang bagus, rasanya juga bakal percuma. Kita bisa lihat contohnya bagaimana Michael Ruben Rinaldi yang juga punya postur rata-rata, tapi permainannya tidak sebaik Alvaro Bautista. Kalau memang murni diuntungkan karena berat badan, lalu kenapa Bautista sangat payah ketika bersama Honda? Berarti ada faktor lain yang juga membawa peran, yaitu motornya. Ini artinya, Panigale V4R ketika bersama Alvaro Bautista itu ibarat seperti jodoh yang saling melengkapi. Nah, jadi gimana pendapat kalian mengenai isu ini? Apakah memang perlu ada regulasi yang mengatur bobot pembalap? Ini udah macam kayak kelas gelut di UFC ya. Oke, kalau mau revisi atau ada tambahan lainnya, silahkan tulis di kolom komentar seperti biasa ya. Sampai di sini video kali ini. Nama saya Awang, stay safe and I will see you in the next video. Peace!